Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan para penganutnya. Urusan kesehatan juga tidak luput dari kajian agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Bahkan, setiap amalan yang diperintahkan memiliki tujuan medis menjaga kesehatan manusia. Sebaliknya, sesuatu yang dilarang sebenarnya juga demi menjaga diri manusia itu sendiri. Jika dikaji dengan penelitian ilmiah dan medis, tampak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia sebagai bentuk kasih sayangnya agar manusia selalu menjaga diri dan tidak menyakiti tubuhnya sendiri. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia kerap mengabaikan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk yang dilarang agama. Padahal tidak hanya penyakit fisik, kebiasaan-kebiasaan ini juga akan menimbulkan munculnya penyakit hati. Selain ancaman neraka, 3 kebiasaan ini juga akan membawa penyakit. Lantas apa saja 3 kebiasaan yang dapat membawa penyakit berbahaya? Yang pertama, banyak bicara. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa lidah yang tidak berulang akan lebih tajam daripada pedang. Ya, ungkapan demikian memang benar. Lihat saja berapa banyak permusuhan yang terjadi karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah. Lihat saja banyaknya peperangan yang terjadi hanya karena lisan. Banyak bicara merupakan sikap berlebihan yang paling banyak terjadi dan paling besar pengaruhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Adab Hadis dan Muslim, Nabi Muhammad SAW sangat khawatir umatnya terkena bahaya lidah. Ia selalu memperingatkan kita agar selalu menjaga hal itu. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Fitan. Abu Hatim bin Hibban rahimahullah berkata, di antara kesalahan paling besar yang dapat merusak kesehatan jiwa dan merusak kebahagusan hati adalah banyak bicara walaupun perkataan tersebut boleh dibicarakan. Seseorang tidak akan bisa memiliki sifat diam kecuali dengan meninggalkan perkataan yang boleh untuk dibicarakan. Yang kedua, banyak tidur. Banyak tidur juga akan membawa penyakit. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya agar tidur sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Quran Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Ternyata hal ini sudah teruji dengan penelitian dari profesor di University of Loughborough. Ia mengatakan dalam penelitiannya bahwa tidur lama justru lebih dapat mempersingkat masa hidup. Studi ini dilakukan kepada lebih dari 1 juta orang
Terbukti mereka yang tidur lebih cepat mengalami kematian dibandingkan mereka yang tidur sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang banyak." Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-7. Yang ketiga, banyak makan. Banyak makan juga bisa menyebabkan banyak penyakit. Manusia dianjurkan untuk tidak terlalu kenyang, namun hanya sekedar makan untuk menegakkan punggungnya. Jika tidak bisa, maka makanlah sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk napasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling banyak kenyang di dunia adalah yang paling lama lapar di akhirat." Hadis riwayat Al-Bazzar. Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan atas tercelanya banyak makan dan kenyang karena menimbulkan berbagai penyakit dan memberatkan seseorang untuk melaksanakan hukum syar'i atau ibadah. Dalam segi medis, banyak makan bisa menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti kegemukan, kolesterol tinggi, mudah lupa, atau pikun. Tidak sedikit manusia meninggal dunia akibat berlebihan mengkonsumsi makanan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 kebiasaan yang dapat membawa penyakit berbahaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.